Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salvina dengan NIM 2357301123 dari kelas 2 SIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas yang sudah diberikan pada pertemuan 13 mengenai API. Untuk soal yang pertama, kita akan membuat fitur untuk menampilkan informasi cuaca saat ini melalui public API. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pada bagian Gradle, tepatnya di modul app ini, kita coba install library baru. Di sini ada 3 baris implementation. Kemudian kalau misalnya nanti di bagian atas ada bacaan sing now, itu diklik kemudian tunggu prosesnya hingga selesai. Selanjutnya, sebelumnya kan kita udah buat package data. Di dalam package data ini kita akan buat 2 package baru, namanya itu adalah API dan model. Nah, pada bagian model kita akan buat weather model data class. Jadi di sini saya buat 3 data class. Pertama weather response, kemudian ada weather sama main. Jadi tiap orang itu punya data class yang beda-beda. Kemudian di sini ada variable name, weather, main. Kemudian di sini di API saya buat 2 file baru yang namanya itu adalah weather API client sama yang service bagian bawah. Jadi di bagian client ini saya panggil API yang mau digunakan, yaitu saya ambil dari api.openweathermap.org. Kemudian pada API service di sini ada get weather, kemudian ada query city tipenya string, kemudian APK string, kemudian ada units string metric. Nah, di sini dipanggil juga weather response-nya. Selanjutnya, sebelumnya kan udah punya halaman profile. Kita kembali ke fragment profile. Di sini di bagian atas itu saya akan taruh pelaporan cuaca saat ini di Kota Pekanbaru. Jadi di sini saya tambahkan semacam linear layout. Kemudian di sini ada text view yang bacanya itu memuat cuaca, sama ada icon untuk refresh. Jadi kalau misalnya nanti udah kita buka halaman ini, akan muncul cuaca saat ini tuh bagaimana. Kemudian kalau misalnya kita klik icon refresh, maka dia akan memuat ulang kondisi saat ini, cuacanya bagaimana. Nah, kita akan atur hal tersebut di fragment profile yang sebelumnya kita udah coba buat. Profile fragment. Nah, di sini kita tambahkan function load weather pada onView created. Jadi di sini kita panggil dulu function on weather-nya, di mana isi load weather-nya itu ada variable city itu Pekanbaru, kemudian API key. Jadi API key tiap orang itu beda-beda. API key itu didapat kalau misalnya kita tuh udah sign in ke website cuaca tempat kita ngambil API tadi gitu. Jadi untuk key tiap orang itu beda-beda. Kemudian ada binding TV weather, itu adalah ID dari text view yang ada di halaman profile tadi, memuat cuaca. Kemudian nanti di sini kita ada suhu, ada deskripsi, sama ada lokasi. Jadi nanti akan muncul pesan cuaca di lokasinya di mana, Pekanbaru, suhunya berapa, dan deskripsinya bagaimana. Kalau misalnya nggak muncul yang itu, selain itu maka akan ditampilkan data cuaca tidak lengkap atau gagal memuat data. Jadi ada beberapa kondisi yang akan ditampilkan. Oke. Kita akan coba demo. Nah, untuk data yang harus dimasukkan itu data yang udah terdaftar di database. Nah, tadi kan ada proses loading tuh, memuat cuaca. Dia tuh mencari dulu dari API cuaca di Pekanbaru tuh bagaimana sekarang, kayak gitu. Kalau misalnya kita klik refresh, dia akan muat lagi. Kalau misalnya diklik refresh, dia akan muat lagi dan akan menampilkan cuaca terbaru, kondisi saat ini di Pekanbaru. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke soal yang kedua, yaitu membuat menu baru seperti album untuk menampilkan sekumpulan data yang kita dapat dari public API. Kalau misalnya nanti salah satu datanya diklik, maka akan menampilkan informasi detail terkait data tersebut. Jadi di sini nanti kita akan menampilkan semacam album untuk resep di aplikasi EcoFresh. Langkah pertama, karena tadi kita udah install library pada soal pertama, kita lanjut aja, kita buat model untuk resepi. Jadi pada package model ini kita akan menambahkan 2 data class. Pertama, untuk resepi model itu saya buat variabelnya ada 3, ID meal, string meal, sama string meal time. Itu tipenya string semua. Kemudian di sini ada resepi response, itu fungsinya adalah untuk membungkus si resepi model yang udah kita buat.
gitu. Lanjut pada bagian API kita buat dua file yang namanya itu adalah resepi API client sama resepi API service. Jadi pada bagian client ini kita panggil API yang mau kita pakai. Di sini pakai www.themealbb.com. Jadi disitulah API-nya. Kemudian untuk API service di sini ada kita ambil get filter.php, kemudian di sini ada query C, kategori tipenya string dengan ini ada resepi response. Jangan lupa diimport di baris ketiga. Selanjutnya kita buat layout yang baru, namanya itu adalah item resepi. Jadi di sini tuh kita akan membuat apa saja yang mau ditampilkan di yang mau dipanggil dari API tadi. Pertama di sini ada image view. Jadi di sini nanti ada gambar, kemudian di bawah gambarnya tuh ada deskripsi atau nama makanannya. Jadi itu akan berderet gitu nanti sesuai dengan jumlah data yang ada di API. Selanjutnya kita buat resepi adapter. Nah, resepi adapter itu fungsinya adalah untuk menghubungkan data yang kita miliki di API tadi ke view. Jadi istilahnya menjadi jembatan antara back end dan front end. Oke, di sini nanti si resepi adapter itu akan menerima data berupa list resepi model. Jadi nanti inilah yang akan ditampilkan di aplikasi kita. Selanjutnya, karena sebelumnya kita ada buat fragment untuk resep fragment. Nah, jadi di resep fragment itu sebenarnya kita cuma nambahkan sedikit saja. Jadi pada bagian on view created kita panggil function yang namanya load resep foto. Kemudian kita buat function load resep fotonya. Jadi nanti akan ditampilkan data-data terkait foto yang kita panggil dari API tadi. Nah, di sini kita panggil juga adapternya. Oke, kemudian nanti di sini ada 3 pilihan layout yang mau kita tampilkan. Pertama secara vertikal, atas bawah, horizontal kanan kiri ataupun grid. Tapi di sini saya akan coba tampilkan dulu menggunakan vertikal atas bawah. Jadi nanti untuk album resepnya itu dia akan ke bawah dan kita bisa scrolling gitu. Selanjutnya pada bagian layout itu di fragment resep. Di sini ada judul, kemudian di sini ada recycle view. Jadi ini tuh kan ada ID-nya nih, RV Gallery. Jadi dia itu akan panggil si item resepi yang udah kita buat tadi. Jadi itu kayak semacam wilayah, isinya itu nanti ada yang kita buat di item resepi. Ada gambar sama ada nama dari makanan tersebut. Oke, kita coba demo tampilannya. Oke, jadi ini adalah gambar serta nama dari gambar yang kita panggil dari API. Nih, ada banyak dan ini ditampilkan secara vertikal atas bawah. Dan tadi kan ada beberapa pilihan, bisa horizontal ataupun grid, itu bisa disesuaikan. Ini kalau misalnya diklik akan muncul tuh fish stew with riole gitu. Jadi nanti akan ada deskripsi terkait makanan tersebut. Ini juga tadi terkait weather juga udah muncul. Ini adalah resep juga udah muncul. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.